إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Bapak Guru, Ibu Guru, wabil khusus Kepala Sekolah SMP Tarbiyatul Nasyidin Bapak Solihul Aminin, yang semoga beliau semua oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan inayah, dan diberikan maghfirah. Yang saya banggakan, segenap teman-teman siswa SMP Badu Tarbiyatul Nasyidin, yang semoga diberikan kelancaran dalam belajar dan diberikan ilmu yang manfaat barokah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita semua bisa berjumpa, bisa bermuajahah dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita semua mengerti apa itu ad-dinul Islam, yang mana berkat beliau kita semua memahami makna Islam, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Ketiga kalinya di sini sebenarnya kalau ini masih jauh dari kata mau'idhah hasanah atau ceramah ya. Karena mau'idhah hasanah itu dilakukan oleh orang yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik dan mengajak kebaikan. Bila lain, saya masih jauh dari kata itu. Maka dari itu, di pagi hari ini monggo saya mengajak kita untuk belajar bersama, untuk ngaji bersama, serta meneladani sebuah sejarah yang sangat besar di dalam Islam, yakni Isra Mi'raj, yang mana semua nanti yang saya sampaikan saya nukil dari kitab Tartir fi Qissatil Mi'raj. Dari kitab itu menerangkan, menjelaskan tentang semua perjalanan Isra Mi'raj mulai dari awal sampai akhir, yang kemudian saya ringkas di buku ini. Jadi ngapunten nanti kalau saya nyincang dikit-dikit, karena boten ngerepek supaya tidak ada sesuatu yang tertinggal yang saya sampaikan. Teman-teman semua yang berbahagia, peringatan Isra Mi'raj merupakan peringatan yang sangat besar, yang mana meluruskan sedikit saya menukil dari dawuh Habib Lutfi bin Yahya bahwa Isra Mi'raj itu banyak yang menyampaikan bahwa Isra Mi'raj dilaksanakan karena tahun itu adalah tahun kesedihan dari Nabi Muhammad, karena telah ditinggal oleh istri beliau tercinta yakni Sri Khadijah, dan juga ditinggal oleh paman beliau yakni Abu Thalib. Ternyata kalau dawuh Habib Lutfi bin Yahya, jangan menganggap Isra Mi'raj itu terjadi karena tahun itu adalah tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj terjadi itu murni karena takdir Allah. Kalau memang pada saat itu Amul Huzni memang benar, Amul Huzni, tahun kesedihan itu terjadi sebelum Isra Mi'raj dilaksanakan. Akan tetapi penyebab Isra Mi'raj itu bukan karena kesedihan Nabi Muhammad, bukan karena waktu itu adalah Amul Huzni, tapi murni dari takdir Allah. Semisal toh di tahun itu Nabi Muhammad itu tidak bersedih, Isra Mi'raj juga akan tetap terlaksanakan. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa Isra Mi'raj itu terjadi bukan karena Amul Huzni, karena memang murni takdir Allah ingin melaksanakan Isra Mi'raj, yang mana tujuan utamanya adalah memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang kebesaran Allah, yang mana nanti kebesaran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, termasuk kepada kita. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj sendiri itu banyak sekali tragedi, banyak sekali peristiwa
yang kita jadikan sebagai ibroh bersama, yang kita jadikan sebagai pengingat bersama bahwa amaliyah apapun yang kita lakukan itu adalah amaliyah yang harus kita pertanggungjawabkan waktu akhirat. Sejalan dengan itu, di surat Al-Isra ayat 1 sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dijelaskan tujuan utama dari Isra Mi'raj adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil aqsa, alladzi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang mana di sekeliling masjidil aqsa itu diberikan keberkahan, linuriyahu min ayatina, supaya kita semua diperlihatkan kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Itu sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 1 bahwa tujuan Isra Mi'raj yang utama adalah untuk memperlihatkan kebesaran Allah, bukan untuk menghibur Nabi Muhammad, tetapi untuk menunjukkan kebesaran Allah yang kemudian sama Nabi Muhammad disampaikan kepada kita semua. Itu mukaddimah latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian di dalam kitab Dardir fi Qissatil Mi'raj dijelaskan Isra Mi'raj itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Di malam tanggal 27 Rajab di tahun, wakil ada yang mengatakan tahun ketiga kenabian, ada yang mengatakan di tahun ke-10 kenabian, ada yang mengatakan di tahun 13 kenabian. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang beristirahat, sedang tertidur di dekatnya Ka'bah. Nabi Muhammad sedang beristirahat di Hijr Ismail di dekat Ka'bah, yang mana beliau didampingi oleh dua sahabatnya. Ada yang tahu sahabatnya siapa namanya? Yaitu Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Beliau didampingi oleh dua orang tersebut yang tiba-tiba ada tiga malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Pada saat itu, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil itu membopong Nabi Muhammad, mengangkat Nabi Muhammad, kemudian dibawa di dekat sumur Zam-Zam. Ka'bah itu kan dekatnya ada sumur Zam-Zam. Di muka-muka kita semua besok bisa berziarah. Kemudian di situ Nabi itu direntangkan, dibaringkan. Pada saat itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengutus kepada malaikat Mikail, wahai Mikail, ambillah 3 ember air Zam-Zam, kemudian bawalah ke sini. Malaikat Mikail bertanya, di mana embernya? Ember itu dibawa oleh malaikat Israfil yang terbuat dari emas. Akhirnya ember itu diambil dan kemudian mengambil air Zam-Zam. Pada basuhan yang pertama, Kanjeng Nabi itu dibelah mulai dari bawah leher sampai pada bawah perut. Boten kok cuma sak seret kan mawon, tetapi dibuka dari bawah leher sampai bawah perut. Diambillah hati Nabi Muhammad, kemudian dicuci oleh air Zam-Zam tersebut, dicuci dengan air Zam-Zam tersebut, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dikeluarkan lagi, dicuci lagi dengan ember yang kedua, dimasukkan lagi, dan di basuhan yang ketiga itu tidak diambil hatinya, tetapi disiramkan. Air Zam-Zam tersebut itu disiramkan. Apa makna dari 3 ember tersebut? 3 ember tersebut mewakili sifat yakin, mewakili sifat alim, dan mewakili sifat Islam. Maka dari itu 3 sifat ini melekat kepada Nabi Muhammad. Setelah selesai Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya, kemudian Nabi Muhammad terbangun.
Nah, pada saat itu malaikat Jibril sudah menyiapkan kendaraan yang bernama Buraq. Pada saat itu Nabi Muhammad sudah menyiapkan kendaraan bernama Buraq. Kemudian Nabi Muhammad dipersilahkan naik oleh malaikat Jibril. Akan tetapi di situ Buraq terlihat sangat girang, jingkat-jingkat. Buraq jingkat-jingkat karena tahu akan dinaiki oleh Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya Buraq adalah kendaraan yang juga dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah dari Palestina. Tetapi karena tahu bahwa yang akan menaikinya adalah Nabi Muhammad, Buraq ini kegirangan. Sampai akhirnya Buraq ini ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai Buraq, apakah engkau tidak malu? Makhluk yang akan menaikimu adalah makhluk yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah. Kemudian Buraq ini tertunduk malu dan berdiam. Kita bayangkan saja makhluk bilairin nas, makhluk selain manusia, ketika bertemu Kanjeng Nabi saja bahagianya minta ampun. Apalagi kita sebagai umatnya. Bagaimana ketika kita kelak besok bertemu Nabi Muhammad ini bunganya kados nopo? Kok bertemu? Sekarang saja kita ini membayangkan Nabi Muhammad ketika sampai membaca maulid tiba, membaca maulid Simtud Duror. Kemudian ketika Mahalul Qiyam Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a ilahiha. Ibu terhati ini rasanya makduk. Bagaimana seorang makhluk seperti kita yang mencintai Nabi Muhammad ini membayangkan saja bagaimana bertemu Nabi Muhammad ini dan hati ini sebutin karo-karuan. Nopo malih binjing yang ketemu Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke atas Buraq. Yang mendampingi saat itu adalah malaikat Jibril di sebelah kanan untuk memegang pelananya Buraq. Kemudian malaikat Mikail ada di sebelah kiri yang memegang kendali dari Buraq. Kemudian malaikat Israfil kemana? Ya tidak tahu, mau di kitab tidak dijelaskan. Saya cari-cari ini malaikat Israfil nanti murah-murah kok mulai. Belum yang mulai, waktu semuanya mulai, saya cari-cari tidak ada. Ternyata ketika perjalanan Nabi Muhammad itu melaksanakan banyak sholat sunnah di berbagai tempat dan melihat berbagai kejadian-kejadian yang menggambarkan perilaku umat-umatnya Nabi Muhammad kelak. Pada tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad diminta berhenti oleh malaikat Jibril di suatu kebun kurma. Kemudian malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, berkenankah engkau untuk sholat 2 rakaat di tempat ini?" Kemudian Nabi Muhammad sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Tempat apa ini?" "Wahai Nabi Muhammad, ini adalah Madinatul Kubra, tempat engkau besok berhijrah." Jadi pun sudah ditata sama Gusti Allah bahwa Nabi Muhammad besok hijrahnya adalah di sini. Kemudian di tempat itu pernah disolati oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian diminta berhenti sama malaikat Jibril, diminta berhenti lagi untuk sholat 2 rakaat. Kemudian bertanya, "Wahai Jibril, tempat apa ini?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, di sini adalah Syajaratul Musa yang ada di Madinah." Apa Syajaratul Musa? Pohon tempat bersandarnya Nabi Musa ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Raja Fir'aun lari dari Mesir menuju ke Madinatul Kubra. Sangat jauh dari Mesir dengan Madinah itu sangat jauh. Nah, tempat itu adalah tempat berteduhnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi dan diminta berhenti lagi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad diminta sholat lagi di sebuah bukit, yang mana bukit tersebut bernama Bukit Tursina. Ada yang tahu Bukit Tursina itu
tempat apa? Iya, sejarahnya. Ada yang tahu Bukit Tursina itu bukit untuk apa? Bertemunya Nabi Musa dengan Allah, kemudian Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Di sini ada dua tempat Nabi Musa yang dijadikan tempat persinggahan Nabi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, menunjukkan bahwa Nabi yang paling berjasa kepada umat Islam kecuali Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang merayu kanjeng Nabi untuk mengurangi sholat yang difardukan kepada kita. Beliau adalah Nabi yang paling berjasa selain Nabi Muhammad terhadap hidup kita. Ya, andaikan waktu itu Nabi tidak bertemu Nabi Musa, kita sholat 50 rakaat. Apa ya gak boyok nih sampai? Wong sing wis sepuh-sepuh ngene iki ya boyok kabeh. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dan diminta berhenti lagi. Diminta berhenti lagi di suatu tempat yang bernama negeri Syam, atau sekarang biasa dinamakan Syria, Damaskus, Suriah itu. Suriah sing perang kok ini. Kemudian melaksanakan sholat rakaat, dua rakaat, melanjutkan perjalanan lagi, dan Nabi berhenti di sebuah tempat yang bernama Bethlehem. Ada yang tahu Bethlehem itu di mana? Bethlehem itu di mana? Iran Rohmuna Bushreng kau ini. Ya? Bethlehem itu ada di mana? Di Palestina. Bethlehem itu di Palestina, yang mana tempat itu adalah tempat kelahiran Nabi. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di Bethlehem itu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan, itu adalah sholat yang terakhir ketika perjalanan. Sholat yang terakhir Nabi Muhammad, kemudian melanjutkan perjalanan dari Bethlehem menuju ke Masjidil Aqsa. Tetapi di tengah perjalanan Nabi Muhammad itu dikejar oleh jin yang paling jahat. Jin itu bernama Jin Ifrit. Mengangkat guyon-guyon Jin Ifrit itu memang benar. Jin Ifrit itu memang ada, dan Jin Ifrit adalah jin yang diciptakan Allah menjadi jin yang paling jahat. Membawa setan, antara setan kali jin. Nah, jin Ifrit tersebut membawa obor dan mengejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlihat resah, noleh termingking, masih ada jin Ifrit, noleh lagi, masih ada jin Ifrit. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau kuberikan doa sehingga jin Ifrit ini bisa pergi dari pandanganmu?" Nabi Muhammad mengiyakan. Nah, kemudian doa ini terkenal dengan doa Jibril yang berguna untuk mengusir setan dan juga jin ketika kita berada di suatu tempat. Kurang dibacanya betul? Itu mulai terlalu ini sampai dari dukun loh. Nama-nama nih wong. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun. Saya berlindung kepada Zat Allah yang Maha Suci, dan juga dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang mana tidak ada orang baik dan orang durhaka yang bisa melakoninya. Min syarri ma yanzilu minas sama'i, dari segala keburukan-keburukan yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari keburukan-keburukan yang naik ke langit. Wa min syarri ma bara'a fil ardi, dan dari keburukan-keburukan yang masuk ke dalam bumi. Wa min syarri ma yakhruju fiha, dan dari keburukan-keburukan yang keluar dari bumi. Wa min syarri fitanil laili wan nahari, dan dari keburukan-keburukan fitnah malam dan siang hari. Wa min syarri tawarikil laili, dan dari keburukan-keburukan petaka di malam hari. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin,
dan jari segala keburukan petaka-petaka, kecuali petaka tersebut adalah petaka yang baik. Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih. Seketika jin ifrit ini pun hilang. Itu diwacana itu meniki. Dan wakila doa ini adalah doa yang ampuh ketika kita akan mengusir makhluk-makhluk gaib di dalam rumah. Sama untuk ada ini mulai dari dukun anak-anak. Mungkin kurang dimulai agak ini. Terus kemudian setelah Nabi Muhammad itu berdoa, padahal dari Bethlehem menuju ke apa itu namanya Masjidil Aqsa itu sangat dekat. Tetapi Nabi itu menemukan 11 kejadian, 11 gambaran, yang kemudian gambaran tersebut disampaikan kepada kita semua untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan renungan, supaya kita tidak melakukan hal-hal tersebut yang dilarang atau melakukan hal-hal yang diperintahkan. Pertama, Nabi itu melihat orang yang bercocok tanam, yang ketika panen, ketika ditanam itu langsung panen, tapi ketika dipanen itu langsung tumbuh lagi. Nabi ini heran, ya Jibril, apa maksud dari semua ini? Wahai Nabi Muhammad, ini adalah gambaran umatmu. Ketika umatmu melakukan jihad fi sabilillah dan juga melaksanakan kebaikan, yang mana keuntungan dari umat Nabi Muhammad adalah ketika melakukan amaliyah bisa dilipat gandakan. Jadi maksud amal dilipat gandakan. Jadi habis panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Itu keuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan juga amaliyah-amaliyah sholihah seperti sedekah. Baik sedekah itu berupa harta. Kalau kita tidak bisa sedekah berupa harta, sedekahlah berupa tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga, saela-ele wong sedekah dengan pikiran. Nek sampeyan mboten gadah duit, sampeyan pengin sedekah nggih tenaga. Semisal niki sekolahe wusu, mboten usah ngenteni diutus kalih gurune. Jabutono seperti itu. Niku pun sedekah sampeyan. Sedekah dengan membersihkan lokasi untuk belajar niki ganjarane wis gede. Kok sampeyan anyi-anyi orang gelem resik-resik. Paling gak sampeyan iki sedekah pikiran. Nono kancamu males, iki kandhanono, tuturono, dewangi mikir, piyah mriki kancane niki saged. Itu sudah termasuk sebagai sedekah dan itu ganjarannya niki tikal-tikal. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad itu mencium aroma yang sangat harum. Nabi niki heran, wahai Jibril, ini aroma apa? Kok sangat harum? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ini adalah bau aroma wangi dari Dewi Masyitoh. Ada yang tahu Dewi Masyitoh di sini? Dewi Masyitoh adalah pelayan dari Raja Fir'aun yang bertugas untuk menyisir rambutnya anaknya Raja Fir'aun. Dewi Masyitoh ini mempertahankan imannya sampai dia wafat sekeluarga bersama suami dan 2 anaknya, dan meninggalnya dalam keadaan direbus di dalam panci yang berisi minyak zaitun yang mendidih. Ini Dewi Masyitoh sebagai ibrah untuk kita bahwa iman kita, Islam kita itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Bukan sakit dibeli dengan apapun. Karena suara nih sampean bisa dituku kayak nyoblos. Besok kan mau sampean. Tapi nek imannya awake dhewe iki bukan sakit dituku. Berapapun nominalnya itu tidak bisa dibeli. Itu yang digambarkan oleh Dewi Masyitoh. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, bertemu dengan orang yang memukul-mukul kepalanya dengan menggunakan palu besi sampai pecah, kemudian tumbuh lagi kepalanya, dipalu lagi sampai pecah. Nabi Muhammad bertanya, siapakah wahai mereka Jibril? Dijawab sama mereka Jibril. Ini itu diperhatikan teman. Mereka adalah orang-orang yang suka meninggalkan sholat fardu. Padahal saat itu sholat fardu itu belum diwajibkan kepada kita, tapi pun dikei gambaran. Bahasanya sampean benjing, niki badene
napa studi dan gini Gus Dur, kan musim Gus Dur sudah diwanti-wanti sama sekolah peraturannya seperti ini, boten pareng betul HP, tidak boleh rame dan lain sebagainya, sudah diwanti-wanti. Dan itu gambaran ketika kita akan diberikan kewajiban sholat, sudah dikasih gambaran orang-orang yang suka meninggalkan sholat itu besok siksanya adalah seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang setengah telanjang. Lanang wedok ini setengah telanjang, cuma memakai pakaian dalam, dan kemudian digiring seperti halnya kambing serta memakan tumbuhan-tumbuhan yang penuh dengan duri. Nabi Muhammad ini tercengang, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkan zakat, akan tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi pentingnya mengeluarkan zakat. Zakat itu namun 1 tahun sekali dikeluarkan, tetapi kok ya masih ada yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanannya, bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang menunggu sebuah daging dimasak, tetapi di sebelah daging itu ada daging-daging yang busuk. Ketika masakan itu selesai, sudah siap, orang-orang ini malah memilih memakan daging yang busuk. Nabi Muhammad heran, kok ada orang yang memilih daging busuk daripada memilih daging yang segar yang telah matang. Siapakah mereka wahai Jibril? Dijawab, mereka adalah orang yang telah mempunyai suami dan istri yang lebih memilih untuk berzina dengan wanita atau pria lain sampai waktu fajar tiba. Wis dikai sing halal gitu, bojone dhewe-dhewe. Iki kula mboten semerep, kula nggih kula dari bojo nggih. Wis dikai bojo dhewe-dhewe. Kok cek golek sing liyane. Lho, mboten payu dereng nikah niku berarti bukan berarti belum payu lho. Toyota Alphard niku payune luwih angel daripada Grand Max. Jadi kemudian Nabi melanjutkan perjalanan lagi. Nabi melanjutkan perjalanan lagi, bertemu dengan bertemu dengan sebuah pohon. Bertemu dengan sebuah pohon yang mana pohon tersebut penuh dengan duri, yang setiap ada orang lewat di situ, pohon itu mencabik-cabik terhadap orang tersebut sampai dagingnya terlihat. Nabi Muhammad bertanya, apa maksud dari semua ini wahai Jibril? Kemudian dijawab sama malaikat Jibril, niki guys, sing lanang-lanang niki, ngomong bahwa maksud dari ketika ada pohon yang berduri kemudian mencabik-cabik orang yang akan melewatinya adalah mereka adalah gambaran dari umatmu yang suka nongkrong di pinggir jalan ketika waktu malam dan mengganggu orang-orang yang sedang lewat yang akan melaksanakan ibadah. Ini pinjam Ramadan ya, sing senengane bulan FF, sing senengane ngomong hati miring, wae budal traweh malah orang traweh ngejak koncone, ayo pushrain ae. Nek sampeyan boten percaya, bukaan surat Al-A'raf ayat 86. Niku wis enek dalil. Nek wae traweh yo, pengin pushrain nang omah wae, ora utawa sampe ke dalam cuma jaga kancane. Itu adalah gambaran orang-orang yang suka berdagang di tengah malam, kemudian mengajak orang-orang yang akan beribadah. Biasanya kan yang terawih nonton toh, budalnya yo sarung, tapi nang cari yang HP, tapi terus mampir di warung kopi. Konjon ada kita lu nanti terawih Allah harus kayak begini, mampir di sini wae. Enak pushrain aja. Ini berarti menghalang-halangi orang yang akan beribadah. Kisah mana-mana kita ini. Pun. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya lagi dan bertemu dengan orang-orang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah dan juga dilempari oleh bebatuan. Nabi bertanya, gambaran apa lagi ini wahai Jibril? Ini adalah orang-orang yang suka memakan harta-harta riba. Sing senengane kayak utang tapi balike luwih akeh.
Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan lagi, bertemu dengan orang-orang yang memikul kayu, memikul kayu yang sangat berat, tapi dia masih mau untuk ditambah lagi bebannya. Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima sebuah amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, akan tetapi masih mau mengambil, bukan menerima nih. Kalau menerima adalah orang yang diberi kemudian mengiyakan. Tapi ini mengambil, boten ditawani, tapi mengambil amanah dan tanggung jawab lagi. Padahal dia sudah tidak kuat. Itu adalah gambaran dari umat. Kemudian selanjutnya Nabi itu bertemu dengan orang-orang yang menggunting lisan dan bibirnya dengan menggunakan gunting besi sampai putus dan tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya, ini siapa Jibril? Dia adalah orang-orang yang suka memfitnah keluarganya, memfitnah temannya, memfitnah orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga lisannya digunting sendiri oleh dia. Dan juga orang-orang yang suka memerintahkan orang lain melakukan kebaikan padahal dia tidak melakukannya. Dan itu pun enten tentang ini surat Al-Baqarah ayat 44. Pripun ini sing hafidhul sing hafid ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Itu menjelas. Makanya ini sing suka mungkin maksudnya pengingat bahwa orang-orang yang suka memfitnah itu dosanya sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya Nabi itu bertemu dengan orang-orang yang mencakar mukanya sendiri dengan kukunya. Nabi bertanya, ya malaikat Jibril, ini siapa? Nah ini kayak sing wedok. Mereka adalah orang-orang yang suka mengumpat, bergosip, mengumpat, dan juga membuka aib dari teman-temannya sendiri. Iya, wajar. Pasti tersindir lah gitu. Dan sebenarnya borong disiram banyu jeruk itu diperi. Ya dong, ini mesti tersindir. Nek lanang insyaallah mboten. Lanang ini mboten gosip. Mboten gosip apa. Sing wedok niku senengane gak cocok titik ambek kancane itu hebat tak kandhani. Kata kuncinya adalah hebat tak kandhani. Hebat ngerti gak? Nah, itu adalah kata kunci. Sehingga sakjane sing mboten seneng ki wong siji, tapi ngejak kancane, aku gak seneng mbak iki lha apa? Gara-gara wedhae keputihan. Wedhae keputihan aku rasa seneng akhirnya ada anak-anak bodoh-bodoh. Akhirnya terus koncone iki malah seneng ngejak meneh koncone. Niku nggih fitrahnya wong wedok ngoten niku. Fitrah wong wedok iki senengane ajak-ajak. Ngoten. Entah ajak-ajak api, entah ajak elek. Makane sampeyan aja sering gosip, aja sering ngomong dengan kancane, ngomong ngejak-ngejak kancane nang ngomong elek. Ngoten. Tersindir mboten? Mboten gak krasa sampeyan. Aku tuh dieling nama dari piye meneh. Nek sing lanang mboten to. Seneng iki cuek-cuek. Karena koncone piye wis kudu aman, ngoten to? Ngoten. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad bertemu dengan sebuah lubang kecil, yang kemudian dari lubang tersebut keluar sapi yang sangat besar. Tapi sapi ini mau masuk lagi, tetapi tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, siapakah mereka? Wahai Jibril, itu adalah gambaran dari umatmu yang suka teledor dalam berucap, yang mengeluarkan kata-kata rahasia dan kata-kata bahaya. Oke, wong wedok yang kemudian tidak bisa menarik lagi omongannya. Wong itu kan sing tak kandhani sampeyan tok ya. Aku cerita sing tak kandhani sampeyan tok. Oh iya. Baru ngomong nang koncone, hari ini mari cerita sing tak kandhani awakmu tok. Oh iya. Terus sak sekolah akhirnya terus. Bukan seru aku tok. Sing dikandani aku ngomong nang wong siji iku tak sing tak kandhani. Ternyata nyebar iku wong wedok.
Makanya kalau punya rahasia jangan pernah diceritakan kepada perempuan, karena jelas itu akan menjadi gak usah istighfar, aku paham kelakuanmu. Itu akan menjadi konsumsi padu. Kemudian setelah Nabi bertemu dengan 11 kejadian tersebut, Nabi Muhammad dicoba lagi sama Gusti Allah, diberikan cobaan lagi, dipanggil oleh orang dari sebelah kanan. Orang tersebut memanggil, wahai Muhammad, berhentilah sejenak, bertemulah denganku. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad berdiam, boten noleh sama sekali. Dipanggil lagi dari arah kiri, wahai Muhammad, berhentilah sejenak, bertemulah denganku. Tapi Nabi Muhammad boten noleh. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, beruntunglah engkau tidak menoleh ke arah mereka. Karena apabila engkau menoleh ke arah kanan, maka niscaya semua umatmu akan menjadi Yahudi. Dan ketika engkau menoleh ke arah kiri, maka niscaya semua umatmu akan menjadi Nasrani. Diuntung waktu itu Nabi Muhammad betul noleh. Kemudian Nabi Muhammad dipanggil lagi oleh seorang wanita yang lengannya ini terbuka dan memakai perhiasan yang sangat banyak, yang sangat indah. Kemudian Nabi Muhammad tidak menghiraukannya, karena ternyata itu adalah gambaran dunia dan seisinya yang sangat gemerlap, dunia dan seisinya yang sangat fana. Kemudian Nabi bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang tua renta, manggil-manggilnya, dan bertemu dengan seorang perempuan yang tua renta. Nabi Muhammad tidak menghiraukannya karena ternyata laki-laki tersebut adalah wujud dari musuh Allah, yakni iblis, yang akan mengganggu Nabi Muhammad dan umatnya. Serta wanita tua renta tersebut adalah gambaran dari dunia ini yang sudah sangat tua dan mendekati hari kiamat. Dunia ini pun tua kan? Makanya seburuk-buruknya umat adalah besok yang bertemu dengan hari kiamat. Kemudian Nabi sampai di Masjidil Aqsa, dan Nabi masuk di Masjidil Aqsa dari gerbang Al-Yamani, dari gerbang sebelah kanan. Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bersama para malaikat. Setelah sholat, Nabi ini melihat ke depan, kok banyak sekali orang-orang yang ada di sini, ada yang duduk, bersujud, rukuk, dan berdiri. Tiba-tiba malaikat Jibril ini adzan dan melaksanakan iqamah. Seketika seluruh malaikat yang ada di langit dan yang di bumi itu datang ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi dipersilakan oleh malaikat Jibril untuk mengimami sholat sunnah 2 rakaat. Dan Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah manusia-manusia ini yang sangat banyak? Malaikat Jibril menjawab, mereka semua adalah nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang dikumpulkan di Masjidil Aqsa untuk menyambut kedatangan, karena engkau adalah makhluk yang paling mulia. Setelah itu Nabi Muhammad itu haus ngelak, ya kan, perjalanan kayak teko Mekah nih Masjidil Aqsa itu nggih adoh wong ngomong ngeten iki nggih nyelak kok. Masa perjalanan jauh ini boten ngelak. Kemudian Nabi ini disuguhkan oleh malaikat Jibril. Disuguhkan oleh malaikat Jibril 2 minuman. Yang pertama yakni susu, dan yang kedua adalah arak. Tapi araknya beda ya bajing saiki. Nah, sini kan anggur merah niku. Terus apa malih soju dan lain sebagainya. Yang disuguhkan oleh malaikat Jibril ini tidak memabukkan, anggur dari surga. Besok nek ada yang surga, amin. Awake dhewe ya bisa menikmati sing jenenge arak, tapi ya ora enek mabuke. Gak enek mabuke, gak dugem nang surga ora dugem. Nah, ketika itu Nabi Muhammad memilih meminum susu, bukan memilih arak. Kemudian malaikat Jibril tersenyum dan berkata, memang sudah menjadi fitrahmu wahai Muhammad, engkau memilih agama Islam yang putih, yang suci. Nabi Muhammad memilih susu. Kemudian Nabi Muhammad dipersilahkan naik ke langit yang pertama. Ini pun mulai munggah nih. Pun mulai munggah. Di semua langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi, bertemu dengan banyak nabi. Yang semua nabi ini
diberikan ciri-cirinya oleh Allah, dan diberikan gambaran-gambaran lagi oleh Allah. Ketika Nabi akan masuk ke dalam langit yang pertama, malaikat Jibril ini mengetuk pintu dan disauti oleh malaikat yang menjaga pintu. Siapa itu? Aku adalah Jibril. Dengan siapa engkau? Aku bersama dengan Muhammad. Apakah engkau sudah memiliki janji kepada Allah? Apakah engkau sudah memiliki janji dengan Allah? Sudah. Kemudian pintunya terbuka dan malaikat mendoakan baik-baik dengan Nabi, kepada Nabi Muhammad. Pada langit yang pertama, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan bahagia. Wahai anakku, selamat datang. Nabi Muhammad bertanya, siapa itu? Wahai Jibril. Dia adalah bapak kalian semua, yakni Nabi Adam. Digambarkan di situ Nabi Adam sama dengan ketika Nabi Adam itu diciptakan, yakni mempunyai tinggi 60 dhira' atau sekitar 29 meter, dan mempunyai lebar dada 7 dhira' atau sekitar 3 meter. Kemudian Nabi Muhammad itu berkulit putih kemerah-merahan dan mempunyai kulit yang sangat bersih serta mukanya berseri. Kemudian pada saat itu posisinya Nabi Adam itu ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam itu tersenyum. Tapi ketika Nabi Adam itu menoleh ke kiri, Nabi Adam itu menangis. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, mengapa Nabi Adam seperti itu? Karena ketika Nabi Adam itu menoleh ke kanan, Nabi Adam melihat kita semua sebagai anak turunnya itu berwajah yang sangat berseri-seri, kemudian masuk ke dalam surga. Ini tutup, ini gambaran. Kemudian ketika Nabi Adam itu menoleh ke kiri, Nabi Adam itu menangis dan melihat anak turunnya itu berwajah sangat muram dan buruk dan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi, masuk ke pintu langit yang kedua dan bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam, dan juga bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Yang keduanya itu memiliki wajah yang sangat mirip dan fisik yang sangat mirip. Yang ternyata Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria itu adalah saudara sepupu. Jadi ibu Nabi Yahya niku masih saudara dari Siti Maryam. Makanya perangainya itu sama, wajahnya itu sama, fisiknya itu sama, yaitu putih kemerah-merahan dan mempunyai wajah yang sangat bersinar. Pada saat itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi ke langit yang ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sanes Yusuf sing iki. Betul-betul niki kali Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi ini terkaget melihat Nabi Yusuf, karena ternyata ketampanan dari Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan Nabi Muhammad. Jadi ini digambarkan ketampanan Nabi Muhammad itu adalah setengah dari ketampanan orang yang ada di dunia. Itu kata Sopo ganteng ini. Kemudian ketampanan Nabi Yusuf itu adalah 1/4 dari ketampanan orang yang ada di dunia. Nah, sisa dari 10.000 bagi awake dhewe kabeh gitu loh. Receng-recengan ini. Nah, kayak gini gigi ganteng ini. Nah, sampeyan saiki nek ketemu artis K-pop wae wis semua bunga atau semua dolar baru. Ya. Guantengi lah. Piye nek sampeyan ketemu Nabi Yusuf, kamu ketemu Nabi Muhammad. Yang digambarkan pada saat itu bahkan wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf sampai tidak terasa mengiris jari-jarinya sendiri ketika melihat Nabi Yusuf saking gantengnya. Digambarkan ketampanan Nabi Yusuf itu laksana rembulan yang bersinar melebihi semua bintang yang ada di alam semesta. Kayak apa sampean cah SMP putri nek delok Nabi Yusuf sih. Banyak klojet gak karo-karo Nabi Yusuf. Ya Allah ganteng.
Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam dan hanya bertegur sapa saja dengan Nabi Idris. Kemudian naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, hanya bertegur sapa saja dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa niki mengajak berbicara kepada Nabi Muhammad dengan pembicaraan yang sangat panjang. Jadi ketika 7 langit ini dilewati oleh Nabi Muhammad hanya dengan Nabi Musa, percakapan yang sangat panjang. Ini menjadi tanda lagi bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang paling berjasa selain Nabi Muhammad kepada umat Islam. Ketika itu pun percakapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad adalah, wahai Muhammad, banyak sekali